Baik, makasih hambanya Pak Johan Untung. Tuhan memberkati Pak. Yuk, sama-sama. Sahabat FM, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan hari ini. Terima kasih penyertaan-Mu bagi kami hari ini, ya Tuhan. Bahwasanya kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah kami Tuhan boleh mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Bapa, pakailah mulut dan lidah hamba-Mu ini untuk menyampaikan sesuai dengan hati-Mu Bapa. Dan biarlah pujian yang kami naikkan tadi menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan. Ya, ada Ibu Lydia ya. Izinkan saya menyampaikan PowerPoint. Pada sore ini kita akan sama-sama merenungkan apa yang disampaikan melalui Yesaya 43 ayat 4, yaitu kita berharga di mata Tuhan. Kita bacakan Alkitab berikut ini sama-sama. Kita bacakan. Berikut, Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama. Engkau ini kepunyaanku. Ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ayat 3, sebab akulah Tuhan, Allahmu yang maha kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa ganti nyawamu. Ayat 5. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Bapak Ibu terkasih, berikutnya saya ingin mau mengajak rekan-rekan semua untuk melihat satu kondisi pada saat kitab Yesaya ini disampaikan kepada Israel. Pada waktu itu, Israel berada dalam kondisi yang sangat terpuruk ya, ketika mereka mengalami kondisi ini, mereka dibuang di Babel oleh bangsa Babel. Di situ mereka melakukan, sebentar saya bantu, nggak ada yang mic-nya belum masih terbuka. Mereka menjadi budak, mereka tersandung dalam dosa.
penyembahan-penyembahan berhala. Kondisi ini pun dipersulit dengan ekonomi mereka ketika mereka berada di daerah dengan kondisi akibat pembuangan itu, tanah air mereka yang mereka tinggalkan, dan mereka telah kehilangan segalanya. Bait suci dihancurkan, kota Yerusalem hancur, dan mereka sudah kehilangan. Dan yang ketiga, mereka nggak cuma kehilangan dalam segi perekonomian, tetapi juga mereka kehilangan gambar diri. Mereka mengalami satu kondisi yang begitu rusak setelah mereka menyembah berhala, dan mereka hampir tidak percaya bahwa segala sesuatu yang pernah dijanjikan Tuhan itu akan terjadi pada mereka. Dalam kondisi seperti ini, apakah mungkin seseorang itu bisa menerima satu pernyataan yang disampaikan oleh Yesaya bahwa kita itu berharga dan mulia Banyak orang situ. di mata Tuhan? Banyak orang Kalau kita perhatikan, Yesaya datang menyampaikan kepada mereka apa yang Tuhan katakan, itu untuk menarik kembali kepada mereka, supaya mereka ingat bahwa ada janji Tuhan yang telah disampaikan kepada mereka. Dan janji itu meskipun secara logika sulit untuk diterima dalam kondisi yang terpuruk, mungkin kalau kita istilahkan dengan situasi ekonomi tidak baik-baik saja ya, tetapi kok tiba-tiba Yesaya mengatakan kita ini berharga dan mulia di mata Tuhan. Ini seperti sebuah lagu yang merdu di antara bermacam masalah dengan kondisi yang terpuruk yang dihadapi pada bangsa Israel pada saat itu. Saya ingin membawa teman-teman dengan sejarah ya, ketika Yesaya menyampaikan berita bahwa kita berharga ini, kurang lebih untuk merefleksikan situasi yang mungkin sedang kita hadapi saat ini, di mana mungkin saudara-saudara atau di antara di lingkungan kita ada yang merasa dirinya merasa gagal ya, kemudian tidak berguna, merasa bodoh, merasa sia-sia, merasa tidak sehebat orang lain ya. Kondisi yang dialami saat ini pun itulah kondisi yang dialami oleh bangsa Israel ketika firman Tuhan sampaikan kepada mereka. Nah, kalau kita masih menggunakan logika bukan dengan iman, tentunya kita tidak bisa mudah dengan menerima pernyataan itu ya. Baiklah, kata berharga dan mulia itu memiliki nilai yang tinggi di mata Tuhan. Nah, mengapa kita itu berharga dan mulia di mata Tuhan? Karena kita memiliki hubungan yang khusus, yang istimewa dengan Tuhan. Benarkah? Mari kita buktikan. Apa buktinya, Pak Siregar? Baik. Buktinya adalah yang pertama, Tuhan yang menciptakan kita. Itu ada di Yesaya 43 ayat 1 ya. Beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Israel. Jadi Tuhanlah yang menciptakan. Janganlah takut. Tuhan adalah pencipta. Dia menciptakan Israel, menciptakan kita. Allah yang Maha Kuasa, Elohim, Allah ya Israel yang tidak terbatas itu. Ia adalah pencipta kita.
Dia yang membentuk manusia. Manusia adalah mahkota termulia dibandingkan ciptaan-ciptaan yang lain. Tuhan mencipta kita seturut dengan dan segambar dengan Dia. Ya. Kita baca dalam Efesus 2 ayat 10, saya bacakan, sebab kita adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan menciptakan Israel dan itu disampaikan kepada mereka untuk menarik ke belakang bahwa Tuhanlah yang menciptakan mereka. Dalam kondisi mereka yang sedang terpuruk, menjadi budak dan ditindas, mereka diajak oleh Tuhan untuk mengingat kembali ke belakang bahwa mereka adalah ciptaannya. Ini bicara soal kekuatan untuk menghilangkan rasa takut bagi umat Allah ini sehingga mereka harus berpikir ulang ya. Kalau bahasa Bataknya di riset ya. Tentang bagaimanakah relasi mereka dengan Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan mereka, maka mereka tidak perlu takut. Dia di zaman ini mereka mendengar seperti itu, ada sebuah penghiburan ya, ada sebuah pengharapan yang membuat mereka teringat kembali bahwa mereka diciptakan oleh Tuhan. Yang kedua, saya mengambil hikmat dari Yesaya 43 ini, ayat 1 sampai 5 tadi. Yang kedua, mengapa kita berharga? Karena Tuhan telah menebus kita. Ayat 1 tadi dikatakan, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hal penebusan dosa berkaitan dengan darah dan kematian. Di dalam perjanjian lama, binatang dikorbankan harus mati untuk penebusan dosa. Dan darah binatang-binatang yang dicurahkan akan menjadi suatu keharuman di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, tetapi di dalam perjanjian baru ditegaskan bahwa Tuhan tidak lagi berkenan penyembahan binatang. Kita bisa baca dalam Ibrani 10 ayat 4 hingga 6 ya. Saya bacakan ya. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan dan darah domba kambing menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia datang ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau suka. Jadi ayat ini menghapus apa yang selama ini dijalankan di perjanjian lama, di mana mereka mempersembahkan binatang-binatang untuk diberikan sebagai persembahan. Dan darah-darah binatang itulah yang kemudian akan menjadi satu yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan telah menebus kita. Ini ada di dalam ayat 1 tadi ya. Nah sekarang saya lanjut ke yang ketiga. Tuhan menyelamatkan kita. Ini yang saya maksud, saya salah ketik ya. Ketika Yesaya ini disampaikan,
itu terjadi pada abad ke-8 sebelum Masehi. Dan apa yang telah dibuatkan itu baru terlaksana Masehi 30 sampai 33 ya. Jadi jarak antara nubuat yang disampaikan ketika penggenapan nubuat dalam Yesus Kristus ini sekitar 700 hingga 800 tahun. Luar biasa ya. Pada saat itulah Yesaya 43 ayat 1, aku telah menebus engkau. Barulah Tuhan memberikan manusia sebagai ganti nyawa umatnya, yaitu pengorbanan Yesus di kayu salib. Inilah bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi bangsa Yehuda ya, tapi Israel pada umumnya. Yaitu kita anak-anak Tuhan yang percaya bahwa Yesus menebus dosa. Ada ayat yang menguatkan kita dalam poin yang ketiga, yaitu Yesus menyelamatkan kita, yaitu ayat yang ketiga ya, saya bacakan ya. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Jadi di Yesaya 43 ayat 3 ini sudah dikatakan di dalam Alkitab bahwa Tuhan juru selamat mereka. Pada waktu ayat ini ditulis, mereka berada dalam posisi yang sangat berbahaya, yaitu mereka menyembah berhala dan mereka kehilangan jati diri, sehingga mereka merasa apakah pantas bahwa saya itu telah ditebus oleh Tuhan karena saya telah banyak menyembah berhala. Tetapi Tuhan itu begitu hadir menyelamatkan kita. Langkahnya ia datang ke dunia menjadi manusia dan mati di kayu salib. Ia melepaskan keadaan kita dari kuasa kegelapan. Itulah yang membuat kita sangat berarti, sangat berharga. Kita bisa mensyukuri keselamatan, penebusan dosa ini melalui ibadah, melalui pertemuan-pertemuan FM ini, bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan. Anda dan saya berharga karena Yesus sudah menebus kita dengan darahnya yang suci, mahal, dan luar biasa. Saya dan Anda berharga bukan karena apa yang telah kita kerjakan, tetapi karena apa yang Yesus kerjakan. Sudah selesai, katanya di kayu salib. Apa yang dia selesaikan? Yaitu segala harga yang harus dia selesaikan tentang Anda dan saya. Sehingga Anda dan saya berharga dan mulia di hadapannya. Dan menyadarkan kita bahwa peristiwa itu telah dinubuatkan kepada bangsa Israel sekitar 700 hingga 800 tahun yang lalu. Yesus disalibkan. Di tahun 2025 ini, apakah kita masih meragukan bahwa di balik kematian yang akan terjadi pada diri kita sendiri sebagai anak-anak Tuhan, kita masih belum yakin bahwa kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Ini sebuah renungan untuk kita sama-sama. Saya langsung ke kesimpulan. Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan, umat yang Allah berharga dan mulia di mata Tuhan.
karena kita memiliki hubungan yang istimewa dan karena kita telah diciptakan, ditebus, dan diselamatkan. Kalau kita kembali ke awal tadi, di abad ke-8 sebelum Masehi, telah dinubuatkan kepada bangsa Israel bahwa kita berharga di matanya. Engkau berharga di mataku dan mulia. Itu artinya ada hubungan yang istimewa antara bangsa Israel, umat pilihan Allah, dan kita anak-anak Tuhan dengan Tuhan yang menciptakan kita. Dialah yang menciptakan kita, Dia yang menembus kita, dan Dialah yang menyelamatkan kita. Kita mungkin bisa melihat kondisi seperti yang kita alami sekarang ini dengan kondisi seperti yang sedang dialami ketika zaman Israel mengalami pembuangan di Babel. Kondisi inilah yang membuat sekadang anak-anak Tuhan masih belum yakin, masih belum percaya bahwa Dia telah diselamatkan dan Dia berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Kita berharga bukan karena apa yang kita pakai. Kita berharga karena kita telah ditebus oleh darah Yesus. Bukan Dia tebus kita bukan dengan perak dan emas. Kita telah ditebus dengan darah Yesus. Darah yang mahal. Kita adalah orang yang mulia. Kita orang-orang yang dikasihi Tuhan. Jadi mari kita sadari sebagai orang yang percaya, siapapun kita, apapun kita, bagaimanapun kita harus menyadari dan mempunyai satu kepercayaan yang sangat kuat bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Dan terakhir, kita telah ditebus sehingga kita diperlukan secara spesial, diperlakukan secara spesial di mata Tuhan. Kalau kita berharga karena kita ditebus, bagaimana respon kita? Amin. Mari kita tutup dengan doa. Bapa Surgawi, hamba telah selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan yang tidak sempurna ini Tuhan. Biarlah Engkau yang sempurnakan Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan tadi Tuhan menjadi sebuah renungan kepada kami semua bahwa Engkau telah menyelamatkan kami, Engkau telah menebus kami, bahkan Engkau menciptakan kami sehingga kami berharga dan mulia di mata-Mu Tuhan. Apapun kondisi yang sedang kami alami Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami dan Roh Kudus-Mu memimpin kami sehingga kami selalu tetap berjalan seiring dengan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, kami naikkan ucapan syukur ini Tuhan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Cepat ya. Ya Pak. Bapa dalam surga, kami boleh bersyukur, terima kasih Tuhan. Di sore hari ini kami sudah dengarkan firman-Mu karena kami berharga di mata-Mu ya Bapa. Sebab itu kami bersyukur Tuhan, Kau Allah begitu baik selalu menolong dalam setiap kehidupan kami. Kami juga bersyukur mendapat firman-Mu, mendapat remah kembali supaya kami selalu melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami. Pakai terus hamba-Mu Pastor Regal Tuhan, Kau terus sertai campur tangan, biar kasih Tuhan terus menolong, memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada Tuhan. Biar selalu boleh Tuhan untuk melayani pekerjaan-Mu, bahkan untuk
untuk memberikan firman-Mu. Biar firman-Mu itu boleh menolong buat setiap orang yang mendengarnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa buat Pak Mingguan, Kau terus pakai dalam pelayanannya, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada Tuhan. Tuhan tolong semua keluarganya, anak mantu dan cucunya, Kau berkati semuanya. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat Pak Hendra Winata, Kau berkati, Kau tolong, Kau jamah terus berikan kekuatan, kesehatan. Biar Pak Hendra juga boleh mendapat berkat-berkat ilahi yang daripada Tuhan, yang teristimewa, berkat kesehatan kembali Tuhan, pulih semua sakit penyakitnya. Tuhan jamah dan Tuhan tolong. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa semua yang sudah datang, yang ikut pada sore hari ini, Tuhan berkati semuanya. Berikan kesehatan pada mereka semuanya, Tuhan kuatkan dalam hidupnya ya Bapak, biar kuasa Tuhan pakai kami semuanya boleh menjadi alat-Mu untuk melayani pekerjaan-Mu terus Tuhan di mana kami berada ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau berkati terus family ministry ini Tuhan, biar terus kokoh kuat di dalam apapun yang dihadapi hari-hari ini, biar kuasa mujizat Allah yang akan terjadi kembali ya Bapak, biar boleh kuat, boleh sehat semuanya. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar tangan Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan. Tolong buat bangsa negara kami juga. Biar berkat Tuhan terus mengalir buat bangsa kami. Perdamaian antara Israel dan Indonesia terus terjalin dengan baik, dengan indahnya. Kami percaya kalau sudah bersatu, kami percaya berkat Tuhan akan dicurahkan ya Bapak buat Indonesia. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua Bapak Presiden, Wakil, Kabinet Pusat sampai ke daerah. Tuhan akan memberkati semuanya. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua doa kami, permohonan kami. Biar Tuhan terus menolong buat kami semuanya. Biar kami boleh tetap Tuhan memandang kepada-Mu terus, bahwa Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Berkati semua yang melayani, yang WL, Pak Johan Untung, berkati terus pakai dalam pelayanannya. Terima kasih Bapak, inilah doa kami, permohonan kami. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu lah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang semua. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan laun juga, kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, apapun yang dilakukan tangan kami khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu di dalam melayani Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada, hati Tuhan Yesus disenangkan, nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan dan diagungkan. Karena yang saleh yang sudah diberkati sama-sama kita katakan amin. Amin, amin. Minggu